Respons positif Emil Audero saat diminta perkuat timnas Indonesia, segera jadi pesaing Martin Paes? Tak dapat restu orang tua jadi penyebab Welber Jardim gagal perkuat timnas Indonesia U20 di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Shin Tae-yong bahagia, penyerang ganas Eredivisie ini siap perkuat timnas Indonesia. Maes Hilgers jadi bek paling sibuk saat bawa FC Twente curi poin dari Manchester United di Old Trafford. Ini statistik calon pemain timnas Indonesia. Pencarian masih panjang, Erick Thohir tegas bilang eksplorasi pemain naturalisasi akan terus berlanjut sampai menyentuh angka ini. Kalau perlu kita cari. Respons positif Emil Audero saat diminta perkuat timnas Indonesia, segera jadi pesaing Martin Paes? Respons positif Emil Audero saat diminta memperkuat timnas Indonesia akan diulas teropong bola. Komika Mamat Alkatiri sempat bertemu dengan Emil Audero yang saat itu membela Inter Milan. Mamat saat itu membujuk Emil Audero agar mau menjadi warga negara Indonesia, WNI. Hasil pertemuan dirinya dengan Emil Audero pun dipublikasikan di akun X-nya. "Wahai PSSI, sudah saya bantu bujuk nih buat naturalisasi. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada saya sebagai agen. Yok Mitinggaas," tulis Mamat. Giliran Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang bertemu Emil Audero di Italia. Tak cuma bertemu, keduanya sampai-sampai bersalaman. Biasanya, pemain keturunan yang bersalaman dengan Erick Thohir akan melanjutkan proses naturalisasi sebagai WNI. Lantas, bagaimana dengan Emil Audero? Tak ada tanda-tanda Emil Audero segera mendapatkan paspor Indonesia. Di sisi lain, Indonesia menambah kekuatan dengan mendatangkan sejumlah pemain keturunan seperti Martin Paes. Menyikapi kondisi ini, Mamat pun mengeluarkan suara hatinya ketika bertemu anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Mamat mengatakan Emil Audero sudah bersedia membela timnas Indonesia, dan mendorong PSSI melakukan pendekatan kepada kiper yang kini membela Como 1907 tersebut. Jika Emil Audero diproses dan menjadi kiper timnas Indonesia, betapa kuatnya lini pertahanan skuad Garuda. Saat ini di bawah Mister Gawang timnas Indonesia sudah ada Martin Paes, salah satu kiper terbaik di Major League Soccer, MLS. Tak dapat restu orang tua jadi penyebab Welber Jardim gagal perkuat timnas Indonesia U20 di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Welber Jardim gagal memperkuat timnas Indonesia U20 di kualifikasi Piala Asia U20 2025 karena tidak mendapatkan restu orang tua. Pernyataan itu disampaikan manajer timnas Indonesia U20, Zaki Iskandar. Zaki Iskandar mengatakan, klub Welber Jardim Sao Paulo U17 sejatinya bersedia melepas sang pemain ke timnas Indonesia U20 untuk mengarungi laga-laga grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 di Jakarta pada 25 hingga 29 September 2024. Namun, Welber Jardim tidak berangkat ke Indonesia karena orang tuanya memilih sang anak tetap di Brasil. Opsi ini diambil disinyalir karena Welber Jardim diharapkan fokus terlebih dulu bersama Sao Paulo U17. Namun, dalam penuturan Zaki Iskandar, orang tua Welber Jardim dalam hal ini sang ibu tidak memberikan alasan pasti mengapa sang anak batal gabung timnas Indonesia U20. Namun, ia memastikan tidak bergabungnya Welber Jardim bukanlah masalah besar bagi timnas Indonesia U20. Meskipun tanpa Welber Jardim, timnas Indonesia U20 memulai laga grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 dengan manis. Menjamu timnas Maladewa U20 di Stadion Madia pada Rabu 25 September 2024 malam WIB, timnas Indonesia U20 menang telak 4-0. Shin Tae-yong bahagia, penyerang ganas Eredivisie ini siap perkuat timnas Indonesia. Shin Tae-yong dijamin bahagia, sebab penyerang ganas yang bermain untuk klub Eredivisie Fortuna Sittard, Sjors Louis Hermsen, bersedia membela timnas Indonesia. Kepada akun Instagram pemain keturunan ID, Sjors Louis Hermsen mengaku siap menjalani semua proses naturalisasi untuk mendapatkan paspor Indonesia. Jika nantinya resmi menjadi WNI, Sjors Louis Hermsen mungkin takkan langsung dimainkan di timnas Indonesia senior. Baru berusia 17 tahun, Sjors Louis Hermsen bisa diandalkan timnas Indonesia U20 lebih dulu. Meski baru 17 tahun, Sjors Louis Hermsen sudah mencatatkan debut bersama tim senior Fortuna Sittard. Ia bermain 1 menit saat Fortuna Sittard tandang ke markas Heracles Almelo di pekan pamungkas Eredivisie 2023 hingga 2024 pada 14 Mei 2024. Sjors Louis Hermsen bahkan mengalahkan pemain timnas Indonesia yang musim lalu membela Fortuna Sittard, Ragnar Oratmangoen. Di laga Heracles versus Fortuna Sittard, Ragnar Oratmangoen dicadangkan dari awal sampai pertandingan berakhir. Lantas, bagaimana statistik Sjors Louis Hermsen di tim junior Fortuna Sittard? Bersama Fortuna Sittard U21, ia mengemas 12 gol dan 28 assist dari 32 pertandingan musim lalu.
Sementara pada musim ini, Sjors Louis Hermsen telah mencetak 3 gol dan 1 assist dari 3 pertandingan. Karena itu, timnas Indonesia akan sangat diuntungkan jika berhasil mengamankan pemain yang memiliki kemiripan permainan dengan Kylian Mbappe ini. Menarik menanti aksi nyata PSSI. Apakah PSSI lewat bisikan Shin Tae-yong atau Indra Syafri siap mengamankan jasa penyerang yang satu ini? Mads Hilgers jadi bek paling sibuk saat bawa FC Twente curi poin dari Manchester United di Old Trafford. Ini statistik calon pemain timnas Indonesia. Calon pemain timnas Indonesia, Mads Hilgers jadi bek paling sibuk saat membawa FC Twente mencuri poin dari Manchester United di Old Trafford. Bek berusia 23 tahun itu main full-time sebagai starter dan membantu FC Twente menahan imbang Manchester United dengan skor 1-1. Matchday pertama fase Liga-Liga Eropa 2024-2025 itu berlangsung di Old Trafford, Manchester pada Kamis, 26 September 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Setan Merah unggul lebih dulu lewat gol Christian Eriksen di menit ke-35 melalui tendangan kerasnya yang tak mampu dibendung kiper FC Twente. Beruntung, Mads Hilgers dan kawan-kawan berhasil menyamakan kedudukan di babak kedua lewat gol Sam Lammers usai mengelabui kiper Setan Merah, Andre Onana. Dalam laga ini, Mads Hilgers mencatatkan penampilan yang gemilang sepanjang bermain di atas lapangan selama 90 menit full. Menurut catatan Fotmob.com, calon pemain timnas Indonesia itu melakukan defensive actions, aksi bertahan, sebanyak 15 kali atau paling banyak dari pemain bertahan FC Twente lainnya. Aksi bertahan Mads Hilgers itu membuat dirinya menjadi pemain belakang FC Twente yang paling sibuk mengamankan area pertahanan timnya dari gempuran Manchester United. Selain itu, bek kelahiran Belanda itu juga melakukan 1 kali blok berhasil, 8 kali clearances, 3 kali headed clearance, 2 kali interceptions, dan 4 kali memenangkan duel. Mads Hilgers juga tercatat melakukan 1 tackle sukses, 4 kali recover bola, hingga 92% umpan sukses. Catatan yang cukup apik bagi Mads Hilgers melawan tim sekelas Manchester United yang notabene salah satu klub raksasa Eropa. Sayangnya, proses naturalisasi Mads Hilgers untuk menjadi WNI masih belum rampung dan baru akan mengambil sumpah WNI pada 30 September 2024. Padahal jika sudah menjadi WNI, ini merupakan sejarah baru karena Mads Hilgers menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain di Old Trafford melawan Manchester United. Pencarian masih panjang, Erick Thohir tegas bilang eksplorasi pemain naturalisasi akan terus berlanjut sampai menyentuh angka ini. Kalau perlu kita cari. Anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga angkat bicara soal keberlanjutan program pencarian pemain naturalisasi timnas Indonesia. Katanya Erick Thohir tegas bilang hal ini. Diketahui saat ini, PSSI masih mengawal proses pergantian kewarganegaraan sosok 2 pemain keturunan Indonesia Belanda, yakni Mads Hilgers dan Eliano Reijnders. Awalnya, Mads dan Eliano dijadwalkan menjalani sumpah WNI pada 23 September 2024. Namun, pengucapan sumpah WNI Mads dan Eliano akhirnya dijadwalkan akan berlangsung di Kedutaan Indonesia di Den Haag, Belanda, pada 30 September 2024 mendatang. Jika proses pengambilan sumpah berlangsung tanpa hambatan, jumlah pemain keturunan di timnas Indonesia akan semakin meningkat. Sejauh ini, tim besutan Shin Tae-yong sudah memiliki 13 pemain keturunan. Rencana PSSI yang terus mencari pemain keturunan nampaknya menimbulkan tanda tanya besar soal kapan program naturalisasi akan berhenti. Menyikapi hal ini, Arya Sinulinga bicara jujur soal rencana PSSI ke depannya. Anggota Komite Eksekutif PSSI itu mengatakan bahwa Erick Thohir selaku Ketua Umum sebenarnya ingin timnas Indonesia memiliki 150 pemain. Namun, bukan tanpa alasan Erick Thohir menyebut rencana angka yang tidak sedikit itu. Di antara pemain-pemain tersebut rencananya akan disebar ke sejumlah tim kelompok umur hingga senior. Hal itu bertujuan untuk regenerasi di skuad senior timnas Indonesia, demi menjaga keseimbangan tim ke depannya. Melihat perkembangannya sejauh ini, progres regenerasi itu sudah nampak di tubuh tim Merah Putih. Skuad senior hanya memiliki beberapa pemain yang mendekati usia 30 tahun, seperti Tom Haye, Sandy Walsh, dan Jordi Amat yang sudah berusia 31 tahun.